Oke, baik. Kita langsung aja kali ya. Untuk soal akuntansi manajemen ini ada tiga soal, yang dimana untuk soal nomor satu ini merupakan materi lah ya. Untuk soal nomor dua dan nomor tiga perhitungan. Yang nomor dua itu menggunakan least square method, dan yang ketiga itu menggunakan pendekatan total weight contribution. Kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, untuk soal nomor satu, itu pertanyaannya, untuk yang poin A, jelaskan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, ini materi lah ya, mungkin teman-teman juga udah mempelajari dan juga sudah ada gitu di PPT Bapak atau PPT dosennya mengenai apa saja sih pembeda antara akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Mungkin aku juga cuma mengulas sekilas aja mengenai faktor pembeda dari akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Ada beberapa faktor pembeda, ada delapan faktor pembeda antara akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Salah satunya dilihat dari tujuan utamanya. Di akuntansi keuangan itu tujuan utamanya untuk pihak-pihak eksternal organisasi, dan untuk akuntansi manajemen untuk pihak-pihak internal organisasi. Nah, kenapa eksternal dan internal? Untuk akuntansi keuangan itu pihak-pihak eksternal maksudnya apabila si akuntansi keuangan ini membuat laporan keuangan atau apa ya yang suka di-share gitu loh, kayak publikasi laporan keuangan per tahun atau apa gitu. Jadi berhubungannya dengan pihak-pihak eksternal. Sedangkan untuk akuntansi manajemen mereka membuat perhitungan untuk pihak-pihak di internal organisasi atau internal perusahaan mereka. Lalu dasar penyusunan laporan akuntansi keuangan itu prinsip akuntansi yang diterima umum, lalu akuntansi manajemen biaya dan manfaatnya. Untuk objek yang diukur dan dikomunikasikan, akuntansi keuangan itu kondisi-kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan, lalu untuk akuntansi manajemen prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi, lalu untuk orientasi laporan, orientasi masa lalu, penilaian historikal terhadap kemampuan ekonomi masa lalu untuk akuntansi keuangan, lalu untuk akuntansi manajemen orientasi masa depan, prediksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan non ekonomi. Eh, Ya, seperti tadi, kayak laporan yang kalau di-share kan laporan pertahunan pasti di masa lalu gitu ya, kayak di akhir tahun nanti di-share. Nah, untuk akuntansi keuangan itu kayak gitu. Cuma kalau untuk akuntansi manajemen mereka kayak menerawang masa depannya gitu untuk memprediksi faktor-faktor ekonomi yang akan dilalui oleh perusahaan itu. Lalu jarak waktu pelaporan, akuntansi keuangan itu kurang fleksibel, hanya laporan tahunan, pelaporan tengah tahunan. Untuk akuntansi manajemen lebih fleksibel, dapat disusun dengan jarak waktu lebih pendek atau lebih panjang. Untuk bentuk laporannya, untuk manajemen akuntansi keuangan itu bentuk ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Lalu untuk akuntansi manajemen bentuknya terinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi, daerah, dan lainnya. Lalu untuk tingkat kesulitan juga lebih mudah, pada dasarnya mengagungkan disiplin akuntansi untuk akuntansi keuangan. Lalu untuk akuntansi manajemen bentuknya lebih terinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi, daerah, dan lainnya. Lalu untuk tingkat kesulitannya, yang akuntansi keuangan itu lebih mudah, untuk yang akuntansi manajemen lebih sulit karena menggunakan multidisiplin pengetahuan. Lalu untuk isi laporannya, untuk akuntansi keuangan itu ada neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan aliran dana. Sedangkan di akuntansi manajemen ada anggaran laporan biaya, laporan prestasi, laporan analisis khusus, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke soal poin B, yaitu jenis-jenis informasi akuntansi manajemen. Ada Menurut Mas Ud Mahfud, jenis-jenis informasi akuntansi manajemen ada tiga. Yang pertama, akuntansi biaya penuh atau full cost accounting. Yang kedua, akuntansi biaya diferensial atau differential accounting. Dan yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Eh, Bisa dibaca sendiri kali ya. Dikit aja kali. Oke, untuk akuntansi biaya penuh ini mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang, bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, analisis kemampuan menghasilkan laba, pemberian jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan, kayak gitu-gitu. Lalu yang kedua, akuntansi biaya diferensial atau differential accounting merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, atau biaya dalam alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial punya dua unsur pokok.
merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Lalu yang ketiga, ada akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Nah, ini merupakan informasi aktiva, pendapatan, atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Oke, mungkin untuk materi bisa dibaca dan dipelajari sendiri lah ya. Eh, kita masuk ke hitung-hitungannya. Teman-teman pasti udah nggak sabar kan ya mau ngitung. Karena kan kita di akuntansi manajemen kebanyakan kita ngitung lah ya. Oke, kita masuk ke hitungan. Nomor soal nomor 2. Sebentar ya. Hmm, sambil lihat. Soalnya biar nggak bolak-balik. Nomor 2 itu soalnya PT Sumber Teknik mempunyai data mengenai operasional mesin dan biaya reparasi dan pemeliharaan pada tahun 2021 sebagai berikut. Nah, tertera kan ada 3 kolom yang udah kita ketahui itu bulan, biaya reparasi dan pemeliharaannya berbentuk rupiah dan juga jam mesin. Ada 3 kolom, bulan itu periode ya. Dari data di atas, tentukan besarnya biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan least square method. Biaya tetap dan biaya variabel itu A, B. A, B-nya. Kita mencari A, B. Kita mencari A, B. Nah, tadi kan udah diketahui nih 3 kolom, kayak bulannya, biaya reparasinya, sama jam mesinnya. Di sini kita menggunakan simbol untuk bulan itu N. N itu periode dan juga untuk biaya reparasi dan peliharaan kita memakai simbol Y. Untuk jam mesin kita menggunakan simbol X. Sebelum kita ke penghitungan, kita mencari terlebih dahulu XY sama X kuadrat. Kenapa? Karena di rumusnya itu ada XY dan X kuadrat. Jadi untuk memudahkan kita, kita harus mencari tahu terlebih dahulu XY-nya berapa aja, X kuadratnya berapa aja. Nah, gimana sih cara kita nyari XY sama X kuadratnya? Untuk nyari XY-nya, gampang. Kita kalikan aja si X sama si Y, si jam mesin sama biaya reparasinya per tiap bulannya. Kayak contoh nih, 3.000 dikali dengan 769. Nah, hasilnya 2.295.000. Terus 2.750 dikalikan 745, hasilnya 2.048.750. Begitupun seterusnya ke bawah sampai Desember. Kita ngitung kayak gitu. Yang X ini dikali dengan Y. Nah, jadilah XY. Terus habis itu kita totalin semuanya, jadilah totalnya. Kita tambahin ini dari 2.295.000 ditambah terus sampai ke bawah sampai ke 1.586.250. Jadilah totalnya 25.031.875. Nah, itu jumlah dari XY. Nah, kemudian gimana sih kalau cari X kuadrat? Nah, X kuadrat itu gampang banget ya. Cuma tinggal X ini aja dikuadratin kayak 3.000 kuadrat. 3.000 kuadrat itu berapa? 3.000 kuadrat itu 9 juta. Kalau nggak tahu kuadrat sih kayak 3.000 kali 3.000. Nah, kayak gitu. 2.750 kali 2.750. Nah, kayak gitu lah gampangnya kalau untuk kuadrat. Nah, sama ya untuk X kuadrat ini juga ditambahin semuanya jadilah 95.515.625.000. Nah, untuk si X-nya juga ini ditambahin semuanya jadilah 33.125. 125. Kita tambahin juga Y-nya semuanya, kita totalin jadi 8.950. Nah, setelah kita mengetahui X-nya, X-nya sigma X, sigma Y, sigma X, sigma X kuadrat, sigma itu jumlah ya, jumlah dari keseluruhannya berapa. Barulah kita mencari biaya variabel terlebih dahulu atau mencari B. Kenapa kita mencari B dulu? Karena untuk kita mencari A, kita harus mengetahui eh, total dari B terlebih dahulu. Kita harus mengetahui jumlahnya B itu berapa gitu kalau mau cari A. Sedangkan kalau kita cari B kita nggak perlu tahu si A-nya tuh berapa. Jadi kita nyarinya B dulu gitu ya. Gampangnya sih gitu. Kita cari biaya variabel atau B-nya terlebih dahulu dengan rumus
N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk N tadi kan N itu periode ya 12 bulan, jadi di sini kita 12. Nah, untuk sigma XY-nya, sigma XY itu ini 25 juta 31.875, tinggal masukin aja ke sini. Lalu untuk dikurangi sigma X-nya 33.123 dikalikan dengan sigma Y-nya ini 8.950. Nah, dibagi N-nya 12 dikali sigma X kuadratnya 95.515.625 dikurangi sigma X kuadrat, yaitu 33.125 kuadrat. Untuk menggampangkan, kita menghitung jadinya kita kalikan terlebih dahulu antara N dengan sigma XY 12 dikali dengan 25.031.875 menghasilkan 300 300 juta 382.500 dikurangi dengan hasil dari pengurangan antara 33.123 dengan 8.950, yaitu 296.468.750 dibagi sama kayak tadi, biar kita memudahkan kita menghitung. Jadi kita kalikan terlebih dahulu antara 12 juta dengan 95.515.625 dikalikan menjadi 1.146.187.500 dikurangi dengan 33.125 kuadrat, atau kalau udah kita jumlahkan itu 1.097.265.625. Nah, untuk memudahkan kembali, kita kurangi kembali yang atas sama yang bawah ini, kita kurang-kurangin dulu. Nah, hasil dari pengurangan 300 juta ini sama 296 juta ini menghasilkan 3.913.750. Terus dibagi ini bawahnya yang semiliar ini dikurangi semiliar ini, semiliar 146 juta bla 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 dikurangi semiliar 97 juta bla 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 menghasilkan 48.921.875 dibagi. Nah, hasilnya segini 0,08. Hasilnya segini. Nah, biaya variabel dari PT apa? PT Sumber Teknik ini berarti 0,08. Oke, karena kita sudah menemukan nih B-nya berapa, 0,08, kita masuk ke rumus biaya tetap. Kita masuk ke rumus A yang dimana rumusnya itu sigma Y dikurangi dengan B sigma X dibagi dengan N. Sigma Y-nya tadi sudah diketahui, 8.950 dikurangi B, B-nya 0,08 dikalikan dengan 33.125 dibagi periode 12. Kita kalikan terlebih dahulu 0,08 sama 33.125-nya untuk memudahkan. Jadi 8.950 dikurangi 2.650 dibagi 12 sama dengan yang atas dulu dikurangi 6.300 dibagi 12 periode sama dengan 525. Jadi untuk biaya tetap dan biaya variabel menggunakan metode least square method adalah sebesar untuk biaya variabel 0,08 dan biaya tetapnya 525. Begitu. Mau dilanjut dulu atau ada yang mau ditanyain dulu? Biar nggak nantinya nggak pusing antara soal nomor 2 sama soal nomor 3. Cung yang mau nanya. Kita diskusi aja lah ya. Di sini aku juga salah ngitung kan, manusiawi lah ya. Cung, cung, cung. Atau mau lanjut dulu ini gimana? Guys, kesepakatan dong. Lanjut dulu aja teh. Oke, baik. Agak seret ya. Kita dilanjut dulu aja ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini soalnya, mari kita lihat. PT Lembah Brantas menjual 4 jenis produk, yaitu A, B, C, dan D.
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mengeluarkan biaya tetap total sebesar 8.500.000, sementara untuk data lainnya adalah sebagai berikut. Ada 4 kolom nih, ada kolom produk, kuantitas, harga per unitnya, sama unit variable cost, harga variabelnya. Segitu. eh Sebentar, langsung aja di sini. Udah aku masukin. Nah, berarti diketahuinya PT Lembah Berantas memproduksi produk A, B, C, dan D, dan biaya tetap total atau total variable cost-nya tadi sebesar 8.500.000. Nah, kita ini disuruh untuk menentukan empat. Yang pertama, BEP keseluruhan dalam rupiah. Yang kedua, BP masing-masing produk dalam rupiah. Yang ketiga, BEP masing-masing produk dalam unit. Dan yang keempat, hitung total biaya variabel masing-masing produk menggunakan pendekatan total weight contribution. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita masuk ke A, B, C, D, tadi penghitungan ini, eh, kita bikin terlebih dahulu kolom eh, untuk penghitungannya, untuk memudahkan kita untuk menghitung BEP. Yang pertama itu, yang keempat kolom pertama di sini itu merupakan kolom udah di soal gitu ya, kayak produk, kuantitas, harga per unitnya, itu berdasarkan rupiah sama unit variable cost-nya, UVC-nya. Udah ada di soal. Eh, jadi kalau nanti kita di uangan tuh pasti segini gitu, pasti ada produk, kuantitas, harga unit, harga per unit sama unit variable cost, UVC-nya. Jadi nanti kita bakalan nyari keempat ini kayak revenue, terus P min B per P, revenue bagi total revenue sama WC-nya. Kita pasti nyari empat ini nih. Nanti di soal tuh. Gimana sih caranya kita nyari yang empat ini? Yang kolom pertama itu ada revenue. Kita mencari revenue itu dengan price dikalikan dengan kuantitas. Price-nya ini harga per unit ya. Harga per unit itu price dikalikan dengan kuantitas. Ini udah aku gampangin kali ya. Kayak 2 kali 1 kolom 2 dikalikan dengan kolom 1. Kolom harga dikalikan dengan kolom kuantitas. 2.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 10 juta dan seterusnya. Terus jangan lupa juga kita totalin semuanya nih dari yang 10 juta sampai yang 8 juta ini kita totalin menghasilkanlah 42.450.000. Oke, beres nih yang revenue. Kita lanjut ke kolom selanjutnya yaitu kolom mencari P per B, P min B per P. Apa sih PB PB? Itu price, yang ini ya harga. B-nya itu biaya variabel total atau variabel cost sama aja lah. Ini yang ini yang UVC nih udah aku tulisin B. UVC itu B-nya lalu dibagikan dengan price, dibagi lagi ini. Kalau biar gampang sih kayak ini harga dibagi sama B, dibagi lagi harga P kurang B, bagi lagi P, bolak-balik itu. Nah, contoh 2.000 dikurangi 1.500 dibagi lagi 2.000 hasilnya 0,25. Seterusnya juga kayak gitu, kayak 2.200 dikurangi dengan 1.600 dibagi lagi 2.200 sama dengan 0,273. Nah, seterusnya kayak gitu. Nah, ini kan aku udah disclaimer ya di atas ini 3 angka di belakang koma itu buat kita matok. eh, jadi nggak kan kita kalau hitung-hitungan di belakang koma itu ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang cuma dua, ada yang cuma tiga. Jadi kita diiniin aja kalau yang di belakang komanya itu maksimal tiga gitu. Nah, kenapa di sini di belakang komanya dua? Karena ya dihitungannya juga segitu gitu. Jadi nggak ada 0,25678 nggak kayak gitu. Jadi cuma 0,25 aja. Jadi masukinnya aja segitu. Kecuali kalau semisal penghitungannya di belakang komanya tuh banyak, nah baru diambil cuma 3 angka belakang komanya doang gitu. Nah gitu ya. Kayak yang price dikurangi dengan UVC, yang B ini dikurangi dibagi dengan price lagi dan seterusnya sampai ke produk nomor D. Oke, setelah kita tahu nih P min B per P-nya berapa, kita loncat ke kolom selanjutnya yaitu R per TR. Apa sih R per TR? R-nya itu revenue, TR-nya itu total revenue. Ini gampang banget. Ini cuma yang R ini, misal produk A R-nya kan 10 juta. Dibagi aja sama ini total total ininya, total revenue-nya yang 42.450 dibagi ini. Menghasilkan ini itu 0,236.
B, C, D-nya juga sama kayak gitu. Eh, yang ini revenue yang produk B dibagi sama total revenue-nya 13.200.000 dibagi 42 42.450 menghasilkan 0,311 sama semuanya kayak gitu. Oke, beres nih kita nyari R per TR. Lanjut kita nyari WC, weight contribution. Gimana sih cara nyari weight contribution? Nah, karena kita sudah menghitung ini, P min B per PR per TR. Ini memudahkan kita untuk mencari WC-nya. Karena rumus WC itu P min B per P dikali R per TR. Karena kita udah punya hasil-hasilnya di sini, jadi kita tinggal ngaliin aja nih kolom yang P min B per P dikaliin kolom yang R per TR, kolom nomor 5 sama kolom nomor 6. Ini aku tulis sini. Jadi 0,25 hasil dari ini dikalikan dengan 0,236 menghasilkan 0,059. Nah, ini sebenarnya nih kuncinya di sini sih kalau mau nanti hasilnya kan kita nyari bukan nyari selisih sih nanti di akhir tuh kita bakal menjumlahkan dan melihat selisih kan ya. Kalau semisal semakin banyak semakin kita rinci eh, nulisin angka belakang komanya kayak banyak gitu nggak cuma tiga itu semakin kita mendekati ke hasilnya gitu kayak kita bisa aja nggak punya selisih gitu dari penghitungan ini. Tapi kalau semakin sedikit kita membawa angka di belakang koma karena kita genapkan gitu nantinya, itu bakalan selisih yang kita dapetin di akhir tuh bakalan gede juga. Sebenarnya itu nggak apa-apa, nanti juga dosen juga ngasih tahu, ngasih batasan sih sebenarnya kemarin bilangnya buat kita selisihnya sampai berapa berapanya. Ini aku case-nya ngambil angka di belakang komanya tiga aja kali ya biar nggak pusing juga ngitungnya. Nah kayak gitu. Yang yang kolom yang P min B per P-nya dikalikan dengan R per TR. Hasilnya 0,059 bla 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 berapa gitu kalau nggak salah. Nah, aku ngambil tiga angka belakang koma dan juga seterusnya. Yang ini juga kali ini, yang C juga ininya dikali dengan ini, yang D juga yang ini kolom nomor 5-nya dikali dengan yang ini, yang kolom nomor 6 menghasilkan ini. Lalu kita total, jadilah total weight contribution-nya segini, 0,257. Ini bisa aja beda, setiap orang penghitungannya pasti beda karena mungkin orang lain tuh nggak ngambil angkanya tiga belakang koma doang gitu ada yang empat ada yang cuma dua itu pasti berpengaruh gitu ya sama hasilnya nanti ataupun dengan perhitungan kita selanjutnya sangat berpengaruh. Oke, setelah kita mengetahui nih ininya ya tabelnya kita masuk ke penghitungan di poin A. Kita mencari BEP keseluruhan dalam rupiah. Nah, ini aku disclaimer lagi untuk yang selanjutnya. Ini aku bawanya dua angka aja di belakang koma. Nggak kayak tadi kita di tiga, sekarang dua. Nah, untuk BEP keseluruhan dalam rupiah itu kita mempunyai rumus TFC dengan TFC itu total fixed cost itu yang ini yang biaya tetap total 8.500.000 dibagi dengan total weight contribution ya bukan cost maaf total weight contribution yang ini yang tadi kita 0,57 masukin aja 8.500.000 dibagi 0,257 menghasilkan 33.929 rupiah gitu. Ini untuk BEP keseluruhan dalam rupiahnya. Udah nemu nih kita. Selanjutnya kita mencari BEP masing-masing produk dalam rupiah. Nah, ini rumusnya itu R per TR per produknya dikalikan dengan BEP keseluruhan yang 33 juta ini. Kayak semisal nih produk A, R per TR-nya 0,236 dikalikan dengan 33 juta 73.929. Rupiah. BEP masing-masing produk, BEP masing-masing produknya dalam unit kali ya ini, dalam unit ini teh harusnya. Untuk
produk A ini rumusnya sama ya. BEP masing-masing produknya yang dalam rupiah yang ini dibagi dengan price. Bagi ini price di sini yang 2000, 2200, 3700 dibagi itu. Oke, BEP masing-masing produk misalkan yang A, BEP masing-masing produk dalam rupiahnya 700 sekian dibagikan dengan price di yang A ini 2000 dibagi dengan 2000 price per unitnya sama dengan 3902,72 ini aku buatin ada 3903. Nah, pembulatan ini berpengaruh ke penghitungan kita nanti sebenarnya. Semakin kita angka ini semakin selisih dari akhir. Itu ya notes notes di sini tab. Kayak gitu. Untuk produk B juga sama, BEP masing-masing produk berdasarkan rupiah dibagi dengan price 10 juta sekian dibagi 2.200 menghasilkan 4.675,45 dibulatin jadi 4.676. Untuk yang produk C 8.764 sekian dibagi dengan 3.750 menghasilkan 2.337,22 kita bulatin aja jadi 2.338. Nah, untuk yang D 6.217.898 rupiah dibagi 4.000 menghasilkan 1.554,47 dibulatkan jadi 1.555. Ini kenapa kita bulatinnya dinaikin ke atas walaupun mungkin koma-koma di sininya kurang dari 50 karena kalau misal kita produksi suatu barang terus ada koma-komanya kayak gini mending kita kalau logikanya gitu ya mending dinaikin aja daripada dikurangin ditakutkan kalau dikurangi kan nanti kurang juga gitu ya dari keinginan konsumennya jadinya kita naikin aja biar eh, realistisnya kayak gitulah dinaikin daripada dikurang-kurangin misal nih 2.337,22 masa kita mau di dipasin gitu ini kan ada yang berminat 22% misalkan ya udah kita naikin aja jadi 2.338 gitu realisasinya sih kayak gitu. Oke, karena kita udah tahu BEP masing-masing produk per unitnya mungkin ya kita masuk ke total biaya variabel dari masing-masing produk. Oke. Oh, ini salah. Ini A, B, C, D ya, ini berurut. Mohon maaf. Mungkin aku keliru. Nah, untuk rumusnya, mencari total biaya variabel masing-masing produk ini, BEP per unitnya, yang ini, yang kan benar BEP per unitnya yang ini, yang udah kita cari sebelumnya, dikalikan dengan biaya variabel. Biaya variabel yang ini, UVC-nya, dikalikan yang ini. Sesuai dengan A, B, C, D, samain aja. Nah, kayak contoh untuk produk A, BEP per unit dikali biaya variabel, BEP per unitnya 3.903 biaya variabelnya 1.500 jadi 5.854.500 berarti total biaya variabel dari produk A ini 5.854.500. Nah, begitupun untuk B, C, D gitu. BEP per unitnya yang ini yang 4.676 dikali biaya variabel yang tadi ada di tabel 1.600 berjumlah 7.481 sama juga dengan yang produk nomor C eh, dengan jumlah 6.546.400 dan juga produk yang D sama 1.555 dikali 3.000 sama dengan 464.665.000. Nah, kita totalin semuanya kan kita judulnya juga mencari total biaya variabelnya ya. Kita totalin semuanya jadinya 24.547.500. Nah, setelah kita totalin. Nah, masukkanlah ke sini. Untuk TR, tata revenue atau BP keseluruhannya itu adalah berdasarkan rupiah ya, 33.073.929,96. Eh, itu teh yang ini ya. Mana sih? Ini yang ini BP keseluruhannya. Lalu untuk total variable cost-nya 24.547.500. Nah, untuk mencari CM, contribution margin atau
contribution marginnya kita kurangi BEP keseluruhan sama total variable cost yang ini. Jumlahnya 8.526.426. Nah, eh, untuk mencari selisihnya kita bukan mencari ya, ini pembuktian aja, pembuktian kalau nggak ada selisih sebenarnya. Si CM ini contribution marginnya dikurangi sama total fixed cost-nya 8.500.000. Ini jadi segini, ini selisihnya antara biaya total ininya sama yang dikeluarin. Ini harusnya nol, tapi karena kita tadi kan ada pembulatan-pembulatan, terus kita juga nggak detail se si angka belakang nolnya, kita benar-benar catat semuanya, kita jumlahin semuanya, jadinya si selisihnya ada selisih nih 26.429. Nah, ini aku catat juga. Seharusnya selisih itu nol, tetapi karena akan ada pembulatan, maka selisih tidak menjadi nol, kecuali apabila tidak dilakukan pembulatan, kayak tadi nih, yang ini nih, pembulatan-pembulatan ini, serta perhitungan benar-benar detail seperti angka di belakang koma tidak dikurangi atau dibatasi, maka bisa saja hasil selisihnya benar-benar nol. Sudah beres. Sudah terjawab semuanya. A, B, C, dan D sudah terjawab. Bagaimana teman? Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas penjelasan dari saya? Boleh, Bapak Dimas, silakan. Oh, oh ini keprok. Kirain mau nanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Apa sudah mengerti? Jawab dong. Mengerti tidak? Alhamdulillah lumayan mengerti, Bu. Makanya kalau ada yang kurang ngerti bisa ditanyain aja. Takutnya aku tadi ngejelasinnya kecepatan atau gimana gitu. Kurang jelas. Terlalu berbelit-belit atau banyak ngucrak ke sana kemari. Ditanyakan saja. Mumpung di sini tidak menerima PC. Gimana guys? Lumayan lah ya, ada gampang ini mah. Cuma gini-gini doang. Oke, sekian. Ditunggu sampai jam berapa? Atau kalau nggak, masih gak ada yang nanya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Kalau dari itu sih. Gimana nih Bu Ratu? Gak ada yang mau nanya? Ayo, ada teh pada nanya eksklusif nih soalnya gak ada lagi sesi yang kayak gini. I- Terus gak buka di PC juga kan teh bulannya. Jadi yuk nanya aja Jangan. yuk. Atau terlalu gampang ini tuh ya materinya. Gampang ini mah, makanya dapat langsung pada ngerti nih. Gampang ya teh. Tuh ada yang tipe katanya teh. Ya, mohon maaf. Ya, namanya juga manusia dan lagi ini. Oh, apa? Itu nomor 2 ada tipe itu tulisnya 33.123. Bukan 33.123. Hah, apa sama aja? 33.133. Bukan 33.000. Oh iya, 125. Oh iya, mungkin ya. Aduh, mohon maaf ya. Namanya juga manusia. Terus lagi puasa juga. Fokusnya kan kurangnya, kurang minum air. Agak seret ya teh tadi. Iya, Nyampe materi segitu banyak ya. iya. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Dias. Mungkin nanti untuk yang udah dibenerinnya, aku kirimin lagi ke itu. Ya udah nih gak ada yang mau bertanya nih. Tuh teh. Yuk, Iya, mumpung masih ada waktu 14 menit lagi. Kayaknya gak ada ya teh bulan. iya nggak ada. Ya udah. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Bulan yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat amat baik. Oke, tadi juga udah disampaikan secara lengkap nih mengenai jenis-jenis informasi Akmen. Terus ada perbedaannya juga antara akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Terus ada metode least squares untuk menentukan besarnya biaya tetap dan biaya variabel. Terus ngitung berbagai macam BEP ya tadi dan total variabel menggunakan pendekatan total weight contribution. Semoga nanti UTS-nya dipermudah, terus soalnya juga semoga mirip-mirip ya.